sebelum menuju Tanjung Lesung, kalau nggak salah dulu itu Cottage Tanjung Lesung. Sebelah kanan tuh lewat Sailing Club. Kalau orang kampung sana bilang itu Tanjung Kuntilanak. Nah di Tanjung Kuntilanak itu zaman dulunya tuh ada perempuan itu pakai kebaya merah sama bawa payung. Itu kalau naik, kalau kita lagi bawa mobil kita di stop itu kita harus bawa. Bolehlah kita ajak dia ikut, tapi jangan diganggu. Selamat malam pemirsa, kembali lagi di IGTV bersama saya Jimmy Warbler. Dan untuk kali ini saya kedatangan tamu nih, ada Bang Ujang. Dia juga punya cerita tentang pengalaman waktu di rumah yang dulu ya Bang? Ya di kampung. Oh di kampung. Jadi ya buat kalian yang mau mendengar ceritanya Bang Ujang bisa langsung dari narasumber kita. Oke Bang Ujang, bisa cerita langsung gimana ceritanya nih waktu pengalaman di kampung dulu? Jadi begini ceritanya. Waktu itu kan selesai acara hajatan tuh. Ya sebenarnya bukan hajatan sih, kayak halal bihalal gitu. Syukuran. Temu kumpul-kumpul keluarga. Nah setelah kita kumpul-kumpul keluarga, itu kan kita kalau kumpul keluarga tuh supaya ruangannya luas tuh lega. Jadi sofa yang di dalam rumah itu dikeluarin, ditaruh depan. Jadi beres-beres. Jadi yang mau ngumpul-ngumpul di dalam, yang di luar kan gitu. Nah selesai acara rame-rame, udah kan keluarga udah pada pulang semua tuh. Udah kita istirahat dan tidur lah. Sampai bangku itu kita nggak masukin, ya kan. Nah begitu bangun pagi mulai bersih-bersih tuh, gulungin tikar, nyapu-nyapu, ngepel. Nah pada saat kita nyapu-nyapu ngepel, saya ngeliat ular tuh 2. Oh, ada ular. Ada ular pas di pinggir rumah. Saya kan takutnya ular itu masuk. Kalau masuk, saya juga nggak tahu jenis ularnya, apa berbisa apa enggak kan saya nggak tahu. Namanya ular pasti saya matiin kan. Saya ambil bambu, saya matiin. Nah istri saya yang orang asli sono melarang, jangan dimatiin ular, takut ular jadi-jadian. Saya bilang nonsen, saya bilang gitu kan. Saya nggak percaya gitu, saya protek, takutnya kena anak saya gitu kan. Saya matiin. Nah setelah kejadian saya matiin ular itu pagi, anak saya kan waktu itu baru umur 3 tahun, anak yang pertama. Itu tanpa sengaja maghrib, pas sebelum maghrib sih, sebelum azan itu, keluar pintu itu ngelihat 2 sosok. Ya entah itu apa, pocong atau apa, yang jelas warnanya putih. Anak saya ngejerit, ayah kan gitu, ngejerit. Saya tanya ada apa, itu di luar ada putih-putih lagi duduk di sofa kan gitu. Feeling saya udah nggak jauh, udah pasti itu kan ya setan yang ada di Indonesia, apa sih selain pocong kan gitu. Penasaran kan saya lihat udah nggak ada, berarti kan yang dikasih lihat cuma anak kecil doang gitu kan. Sampai bangku itu mau dimasukin, sama saya nggak boleh. Saya pengen ngetes, saya bilang biarin bangku tetap di luar, besok maghrib besok saya mau lihat. Ceritanya ini Bang Ujang penasaran lah gitu ya? Penasaran ya. Setiap maghrib saya lihat nggak ada. Udah kan ya, udah masukin aja ya bangkunya, ntar kena hujan kotor. Enggak, saya masih penasaran. Setiap maghrib pagi saya lihat nggak ada. Sampai akhirnya saya nggak keluar lagi, saya nggak lihat, saya intip. Pas maghrib juga itu? Pas maghrib juga nggak ada juga. Ya udah dimasukin lagi kan. Nah di situ kan saya namanya orang baru.
memang lingkungan di kampung saya itu namanya di Cikesal, Kuningan. Itu masuk dari Cikesik menuju Cikesal itu nggak ada jalan tembus, jadi dikelilingin sama kali. Jadi di kali sama sawah. Nah, dari rumah di kampung itu pemakaman tuh kelihatan. Itu bukan 1-2, mungkin 200-an gitu. Itu kelihatan di hutan-hutan gitu pemakaman. Pokoknya depan rumah sawah, nah itu pemakaman. Gitu. Merinding. Pasti biasa gitu. Iya. Ingat gitu. Nah, akhirnya orang-orang tua situ cerita kalau naruh kursi di luar rumah itu sama aja nyediain makhluk gaib. Itu nggak boleh. Ah, masa sih? Saya bilang gitu. Iya, nggak boleh. Dia nyampein ke saya pakai bahasa Sunda. Terus apalagi kalau bekas ngejemur nasi itu, nasi yang udah nggak kemakan itu dijemur, lupa ngangkat, itu malam suka disamperin. Itu namanya riwa. Kalau orang Sunda bilang riwa itu kuntil anak laki. Itu. Jadi kalau saya juga nggak tahu itu mitos orang-orang sana. Kalau dia suka hinggap itu, nasi yang dijemur ditampah itu suka dihinggapin sama dia kan gitu. Tapi tetap saya masih nggak percaya. Cuman yang saya bingung, kok anak saya ini bisa ngelihat kan gitu. Nah, akhirnya saya udah nggak penasaran lagi. Bangku kan saya udah masukin tuh ke dalam. Nah, udah sampai sehari 2 hari lebih, kayaknya dari seminggu gitu, udah nggak ada apa-apa lagi. Akhirnya udah nyantai kan saya. Nah, tanpa sengaja saya kan belum tidur tuh kalau malam di kampung. Itu yang kedengeran cuma suara jangkrik aja, watang geret tuh. Itu jangankan malam, selesai badak maghrib aja tuh udah sepi. Sepi banget. Nah, saya kalau nggak salah sekitar jam 9:30 saya ngerokok, ngopi itu sebelum tidur di dalam rumah. Itu nggak sengaja saya buka hordeng, kayak ada suara orang lewat gitu kan. Saya lihat hordeng, nggak taunya bukan orang lewat. Itu ada sosok 2. Yang saya bingung, kok 2, ular 2, yang anak saya lihat 2 gitu kan, putih-putih. Nah, ini saya tanpa sengaja saya buka hordeng, itu 2 itu sekujur tubuhnya bersisik hijau, warnanya hijau, matanya hitam, itu kuku-kukunya itu sepanjang jari-jarinya dia. Itu lagi, maaf nih, kayak lagi ngendus pembalut. Mungkin bagi dia wangi kan. Itu kayak semacam ini ya, kayak bisa dibilang genderuwo atau jin gitu biasanya. Yang nggak tahu juga deh. Yang jelas saya ngeliat sosoknya begitu. Ya, bentuknya pokoknya bersisik hijau deh, kayak dibilang sisik ikan apa gimana, tapi hijau. Kupingnya ini lancip ke atas, nggak ada rambut. Itu lagi ngendus, itu berebut. 2 sosoknya lagi rebutan pembalut, diendus gitu. Makanya itulah kalau orang-orang tua dulu bilang, kalau jadi perempuan juga jangan jorok juga kan, jangan buang sembarangan. Bagi dia wangi, tapi bagi kita kan, karena kan emang ada potongan darah juga soalnya. Nah itu. Nah, setelah kejadian itu saya sempet pokoknya keingetan terus ya, keingetan terus. Dan saya sempat ini juga, setelah ngeliat itu sebenarnya tuh saya mimpi selama 3 kali. Jadi mimpi itu mimpi yang sama gitu. Mimpi yang sama, hari yang sama, ya kan? Tapi tanggalnya beda, ya kan? Mimpi yang sama itu saya keluar rambut dari mulut saya. Keluar rambut dari mulut saya tarik. Itu dalam mimpi. Tapi setelah saya nyebut Asmaullah itu, Allahu Akbar, tuh sadar saya langsung, mimpinya hilang ya. Nah, selama 3 kali itu mimpinya kok selalu sama, saya bingung kan. Makanya saya nanya-nanya sama orang yang paham agama.
itu sering-sering baca istighfar. Nah, kebetulan kan kakak ipar saya di situ marbot, menjaga masjid. Ya, padahal kejadian itu pun dekat masjid, samping rumah itu masjid. Nah, saya sampai ngimpi gitu, itu gara-gara saya ngeliat yang sosok makhluk yang bersisik hijau itu. Karena saya awalnya kan takabur, nggak percaya, gini. Cuman saya setelah ngeliat itu sampai dikasih mimpi yang begitu sampai 3 kali. Nah, setiap ke belakang itu kan kamar mandi itu gede tuh. Kalau di kampung, nah jendelanya pun itu nggak pakai kaca, pakai kawat itu. Sampai dapur itu ya luas tuh sampai udah itu asal ke belakang selalu ini kayak badan berat sini, pundak tuh kayak ada yang nemplokin. Nah, saya ingat waktu itu kan awal tahun 2000 kalau nggak salah, itu ada orang bilang, namanya mungkin masih hidup atau enggak, Mbah Timin itu, kalau ada yang bikin gemeter gitu, bikin merinding, itu bakarin cabai 7 biji cabai rawit, itu taruh, pokoknya dibakarin aren. Kalau nggak punya dupa pakai apa gitu ya, bakarin aren, taruhin cabai 7 biji sama garam, taburin garam, itu dibacain doa apa aja yang kita bisa. Makanya saya praktekin. Setelah saya praktekin, nggak ada lagi kejadian kayak begitu. Saya ngimpi-ngimpi gitu lagi juga nggak ada lagi. Intinya sih disuruh sering-sering baca istighfar. Kayaknya begitu aja sih emang. Gitu. Oke. Jadi gini pemirsa, singkat sih, Bang Ujang ini waktu di kampung istrinya itu ya, di Kuningan, di daerah Kuningan, di Cikesal ya, apalagi kan Bang Ujang bukan asli situ ya, betul Bang Ujang. Ya, kalau saya asli sini, orang baru lah gitu kan. Dia masuk ke tempat kampung istrinya dan ada beberapa mitos-mitos di daerah sana yang Bang Ujang itu nggak percaya gitu. Dan dari situ akhirnya Bang Ujang ngalamin kejadian-kejadian yang mengharuskan, mau nggak mau akhirnya dia percaya dengan mitos-mitos yang ada di sana. Intinya sih kita sebagai manusia itu jangan takabur. Kita harus meyakini bahwa ya mereka itu ada, dan hal mitos atau mitos-mitos di suatu daerah itu ada gitu kan. Intinya adalah percaya atau tidak percaya kita harus yakin bahwa mereka itu ada gitu. Nih, tadi Bang Ujang juga udah cerita seru juga nih kan, yang masalah cerita yang waktu di kampung istrinya lagi. Dan ini ternyata Bang Ujang masih ada cerita lagi nih, pengalaman waktu Bang Ujang kerja di daerah Tanjung Lesung, Banten ya. Iya, di Hotel Tanjung Lesung yang kena tsunami itu. Oh iya, betul ya. Nah, langsung deh dengar cerita dari Bang Ujang. Gimana tuh Bang Ujang? Jadi begini, itu sekitar tahun 99 saya kerja kan di sana, jadi driver antar jemput karyawan dari Senin sampai Jumat. Sabtu saya jemput turis sampai Minggu. Nah, jadi ceritanya begini, saya awal-awal kerja, saya kan belum tahu apa-apa. Ya namanya waktu itu tahun 99 masih ABG ya kan, masih ABG, masih kalau melakukan sesuatu nggak dipikir lagi, ya kan. Orang sana bilang kamu kerja di sini harus pantangannya nggak boleh ini kan. Cuman saya namanya anak muda, masa iya kan, kan. Nah, tapi sejalan selama saya kerja, ternyata bukan 1-2 orang yang ngasih tahu kalau di sini, nama itu di Tanjung Lesung. Saya kan mesnya di Cikadu. Kalau kita mau menuju Hotel Tanjung Lesung itu dari Cikadu ke kiri itu lewat Cipanon, baru Tanjung Lesung. Kalau nggak salah saya sempat tanya, di Tanjung Lesung itu luas tanahnya sekitar kurang lebih ada 20 hektar. Soalnya menuju dari pintu gerbang masuk itu
jaraknya kurang lebih hampir 3 kilo. Untuk di ruang lingkup hotel itu sendiri ya? Ya, untuk ruang lingkup hotel itu sendiri. Nah, security itu, ini mungkin kalau security-nya nonton, ini pasti kenal saya nih. Namanya Pak Sukardi di sana security-nya. Teman-teman saya juga yang dulu tahun 99 ada namanya Betseba. Kalau nggak salah dia tinggalnya di Tanjung Duren sama Iwan di Petojo. Terus Tatang kalau nggak salah nih dia housekeeping, itu orang Bandung. Jadi ceritanya begini, itu sebelum menuju Tanjung Lesung, kalau nggak salah dulu itu cottage Tanjung Lesung. Sebelah kanan tuh lewat sailing club. Kalau orang kampung sana bilang itu Tanjung Kuntilanak. Nah, di Tanjung Kuntilanak itu zaman dulunya tuh ada perempuan itu pakai kebaya merah sama bawa payung. Itu kalau naik, kalau kita lagi bawa mobil, kita di stop itu kita harus bawa. Bolehlah kita ajak dia ikut, tapi jangan diganggu. Karena apa diganggu? Rata-rata kalau orang laki kan ngeliat kecantikan, Iya, ganjil lah. oh yang luar biasa gitu, pasti tergoda kan. Kalau imannya nggak kuat, itu bahaya. Bisa-bisa mobil mengarah kemana-mana kan gitu. Nah, tapi selama saya lewat situ sih, mitos yang dari orang itu yang ada di Tanjung Kuntilanak itu yang apa, perempuan berkebaya merah itu saya nggak pernah nemuin gitu kan. Nah, cuman kalau suara gamelan saya sering dengar, tapi dari arah laut. Masalahnya kan dari Tanjung Lesung itu Gunung Krakatau itu kelihatan. Masalahnya, nah pada saat ngeluarin apa lahar apa gitu tuh batunya tuh nyampe ke hotel, batunya. Nah, sering dengerin gamelan kayak mungkin gending Jawa atau gending Sunda gitu, sama kedengaran suara-suara piring orang lagi makan kayak orang lagi pesta gitu. Tapi kan bingung, sedangkan di lingkungan hotel itu kan nggak ada pemukiman penduduk. Jadi ya laut, biasanya laut atau setelahnya sama laut, ini udah kayak hutan atau segala macam. Iya, hutan iya. Udah wilayah hotel deh istilahnya kan. Nah, Nah, yang saya sering itu suara gending. Nah, suatu saat yang saya bingung, memang orang pesen. Kalau malam orang-orang hotel itu pesen. Di situ memang banyak makhluk. Ya dibilang makhluk astral sama makhluk non astral gitu kan, makhluk nyata. Katanya ya contohnya kayak ular. Saya ngalamin benar-benar itu di wilayah hotel itu memang masih banyak kayak babi, terus monyet. Itu saya malam itu saya kalau nggak salah jam 11 malam itu saya bawa mobil, itu monyet nyebrang jalan yang di wilayah hotel itu. Dari pertama anaknya jalan nyebrang, baru biangnya, baru kita boleh lewat. Itu saya ngalamin sekali. Cuman cara logika itu monyet dari mana kok dari arah laut kan begitu. Nah, begitu saya dengar suara gending, emang saya merinding waktu itu. Cuman saya udah pesan dari security yang jaga di situ. Pasti kalau ngelihat saya pasti inget lah security yang mungkin sekarang masih aktif di sana kan. Itu kalau dengar suara atau ngelihat sosok yang katakanlah makhluk gaib gitu, kita tuh bawa mobil nggak boleh ngebut, pelan aja, tapi sambil baca-baca doa apa yang kita bisa. Kalau kita ngebut malah bahaya, misalnya kan panik. Nah, setelah kejadian itu udah saya anggap biasa. Nah, begitu akhir bulan kan kita gajian tuh. Gajian saya jalan-jalan tuh sama Iwan, sama Betseba, sama si Tatang. Itu ada orang housekeeping, ada orang engineering, ada apa orang akunting di situ ada. Kita jalan-jalan malam, pokoknya ada kurang lebih 7 orang teman-teman tuh waktu itu ke Marbella, ke Anyar, jalan-jalan. Sampai ada yang namanya Tatang itu kan gajian di pesta tuh, dia mabok tuh, mabok. Nah, selain mabok, saya doang kan nggak minum dari dulu. Pulang dari Marbella, masuk ke wilayah hotel lagi, kita lapar.
lapar kita mau makan kan di hotel. Kebetulan kalau karyawan kan hotel makan tuh gratis, cuman tanda tangan aja. Nah begitu masuk arah hotel, Betseba ini iseng, yuk kita mampir ke sailing club. Yang sailing club kalau orang kampung sana bilang namanya Tanjung Pontianak. Saya masuk, kurang lebih adalah 500 meter itu kan, ke pinggir pantai gitu kan. Itu belum ada apa-apa. Nah, karena lama-lama bete juga di pinggir laut, satu dingin, udah pulang. Nah, begitu pulang, itu ada orang bawa lampion. Sedangkan kan itu belakang laut, kiri kanan itu kayak mungkin sawah atau rawa, nggak ada pemukiman penduduk. Nah, itu orang itu dari mana? Sedangkan itu masuk wilayah hotel itu kan kalau bukan karyawan nggak bisa. Ya. Nah, itu kan dijaga sama security. Akhirnya kita penasaran, nama lagi bawa mobil gitu. Itu orang itu tahu-tahu udah di pinggir jalan. Itu dibilang sosoknya laki bukan laki, perempuan bukan perempuan. Nah, itu apa itu? Nggak tahu, nggak berwujud, yang jelas nggak ada alisnya. Itu lagi makanin ikan mentah. Ngeliatin aja begini. Jadi mobil kan nggak ngelewatin dia nih. Ngeliatin aja begini tuh. Nah, si Tatang ini nih yang orang Bandung, tadinya mabok sampai sadar dia baca doa deh, saking paniknya kan gitu. Ya udah. Sampai itu kita lewatin dia, itu aduh astagfirullah merinding tuh kalau ingat gitu. Begitu ngelewatin dia, teman saya ada namanya Iwan, dipanggilnya Nawi, dibalik itu ngeliat ke belakang, masih ngeliatin mobil yang kita bawa itu, masih diliatin aja. Udah langsung setelah kejadian itu kita nggak jadi kan makan ke hotel karena mampir dulu, udah langsung pulang ke mes di Cikadu tuh, daerah Cikadu. Nah begitu kita masuk wilayah Cikadu, itu jalanannya kan gelombang tuh, masih tanah batu-batu gitu. Itu kebetulan becek, tanpa sengaja itu ngelihat sekelebatan bayangan hitam. Ah iya, itu ada namanya Bunga Betseba. Kebetulan di situ ponakan saya juga kerja di situ, namanya si Tresna, dipanggilnya Ucep. Itu keponakan saya, satu kerjaan juga di situ dia. Itu ada sekelebatan bayangan, itu ngejerit, anak-anak perempuan di situ ngejerit. Kita sih nggak ngejerit, cuman namanya ini kita takut juga ya kan, gemeter. Itu kayak ngikutin, cuman kayak ngikutin bolak-balik aja, set, kayak ngiringin kita di mobil itu. Nah begitu nyampe mes, itu kan pohon bambu mulu tuh, itu jadi kayak kedengaran kayak begitu, cuman cepet begitu. Nah di wilayah mes itu dia kan agak nanjak sedikit tuh, itu banyak pohon-pohon bambu di situ. Itu yang nggak tahu juga, kalau saya bilang, kalau orang-orang bilang kan namanya makhluk gaib, apalagi ya maaf kuntilanak katanya putih. Saya nggak pernah lihat sosok putih gitu. Yang saya lihat hitam, tapi hitam itu nggak berwujud, cuma kayak kain aja terbang begitu. Intinya sih udah begitu aja kalau yang kejadian di Tanjung Lesung itu. Tapi yang katanya warga kita yang mitos-mitos yang ada yang pakai merah sama pakai payung itu, ya memang ada mitos itu, cuman belum sempat ketemu. Nah, sebelum sempat ketemu, cuman kalau dari cerita-cerita orang-orang situ, orang-orang terdahulu yang pernah ngebangun proyek hotel gitu, pernah ngalamin. Cuman detail jalan ceritanya gimana, kejadiannya kayak gimana, saya nggak tahu. Masalahnya kan dia orang-orang itu cerita cuman ngasih pesan kalau ada yang nunggu di pinggir jalan, perempuan berkebaya merah, itu kita harus berhenti. Kalau dia mau ikut naik mobil kita, ikut, tapi jangan diganggu. Cuman itu kejadiannya sih. Jadi kayak kita harus kayak pengen pulang atau pengen kemana kita anterin, udah selesai gitu. Jangan sekali-sekali ngegoda gitu. Memang kalau kecantikannya sih luar biasa gitu kan. Mungkin kalau misalnya digoda, mungkin dia bakal ngikut gitu. Yeah.
ya mungkin efeknya bakal fatal gitu. Coba, Nah, bisa kayak begitu. Cuman memang kalau dari cerita orang-orang tua itu, jadi pekerja-pekerja proyek tuh yang waktu ngebangun hotel itu pernah ngalamin gitu kejadian seperti itu. Makanya kita dipesan kayak begitu udah antisipasi. Kalau bisa jangan sampai ketemu. Alhamdulillah sih nggak pernah ketemu. Cuman ya itu yang saya liatin itu yang bawa lampion. Sama yang bayang hitam itu ya. Cuman kalau bawa lampion memang berwujud manusia tapi jenis kelaminnya nggak jelas. Laki bukan, perempuan bukan, apalagi bencong kan begitu kan. Iya. Nah itu doang. Cuman secara logika kok bisa dia ada di situ. Sedangkan di wilayah hotel itu kalau kita mau masuk gerbang itu kan diperiksa, ada yang jaga gitu. Oke. Ya, jadi gitu nih yang cerita barusan tuh yang pengalamannya Bang Ujang waktu jadi Tanjung Lesung, dia diganggu lah sama makhluk-makhluk di sana gitu. Karena emang ya kita juga pasti ya semua lah juga tahu lah kalau misalnya di daerah pantai itu kekuatan mistisnya itu bisa dibilang lebih kuat daripada daerah kota gitu. Kayak misalnya daerah laut, gunung, hutan, karena itu kita udah nggak bisa dipungkiri lagi, itu memang tempatnya makhluk-makhluk itu berada. Cukup sekian cerita dari Bang Ujang. Jangan lupa buat kalian yang suka dengan video-video kita, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di kolom komentar yang sudah tersedia di bawah sini. Akhir kata, saya Jamie Wellblood, Aija TV.